Setelah lama dinantikan, akhirnya film Pangku yang menjadi debut penyutradaraan Reza Rahardian resmi tayang di bioskop. Sebelumnya, film ini sudah lebih dulu mencuri perhatian karena sempat melakukan world premiere di Busan International Film Festival atau BIFF 2025. Dan sukses meraih 7 nominasi di ajang Festival Film Indonesia atau FFI 2025. Selama pemutaran, penonton dibuat larut dalam berbagai emosi. Mulai dari fokus mengikuti jalan ceritanya, ikutan bahagia, mendadak dibikin kesal sendiri, hingga tak terasa menangis haru. Bikin campur aduk perasaan. Sinematografi film Pangku langsung memikat saya sejak babak awal. Kamera sutradara tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam, tapi juga mampu membangkitkan kedalaman emosional yang terasa nyata. Setiap sudut pengambilan gambar dan pergerakan kamera bekerja efektif dalam menangkap ekspresi serta emosi yang dikeluarkan para pemain. Sehingga setiap adegan terasa hidup dan jujur. Pengalaman menonton pun terasa semakin realistis berkat set produksi yang sangat detail dan autentik. Mulai dari suasana perkampungan, pasar tradisional, lokasi pelelangan ikan, hingga rumah maya. Semuanya berpadu membentuk dunia yang meyakinkan. Pencahayaan dalam film ini juga digunakan dengan cermat, membantu membangun atmosfer yang kuat dan membangkitkan empati penonton tanpa perlu banyak dialog. Bahkan, elemen-elemen kecil seperti tumpukan barang-barang di rumah Maya ataupun ruang sempit di warungnya turut memperkaya lapisan visual film yang menambah kedalaman latar cerita sekaligus menunjukkan betapa telitinya Reza Rahardian dalam menghadirkan realisme yang dekat dengan kehidupan nyata. Patut diakui, Reza Rahardian mengemas Pangku dengan pengembangan cerita yang kuat dan detail. Tanpa perlu mencantumkan waktu atau tahun kejadian, penonton tetap bisa menebak konteks sosial yang diangkat film ini melalui detail kecil. Seperti informasi dari siaran radio yang memuat tentang kondisi sosial Indonesia hingga detail uang yang digunakan. Film ini juga dieksekusi dengan kejujuran yang mengena. Reza tidak mencoba mendramatisasi perjuangan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi anaknya, melainkan menampilkannya secara apa adanya. Hasilnya, penonton pun mudah terbawa suasana, hanyut dalam emosi yang mengalir tanpa dibuat-buat. Film Pangku juga dieksekusi apik dengan plot twist tak terduga yang membuat ceritanya jadi semakin hidup. Namun, cukup berbeda dari pengembangan ceritanya. Pengembangan karakter film ini justru terasa sedikit kurang menyentuh karena beberapa adegan tampak seperti terpotong-potong. Hal ini membuat cerita filmnya jadi terkesan diburu-buru sehingga sedikit mengaburkan empati terhadap karakternya. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi esensi cerita yang ingin disampaikan. Dari segi akting, film Pangku memang gak perlu diragukan lagi karena didukung oleh jajaran aktor ternama. Christine Hakim membuktikan kelasnya sebagai aktris senior legendaris melalui perannya sebagai Maya. Sementara Jose Rizal Manua yang juga merupakan guru akting pertama Reza tampil memukau meski tanpa banyak dialog. Berbagai emosi yang diperlihatkan Claresta Taufan juga tergambar secara natural. Berbeda dari kebanyakan film drama Indonesia yang kerap mengandalkan musik pengiring untuk menggugah emosi, Pangku justru tampil berani dengan menghadirkan musik scoring yang sangat minimalis. Menariknya, alih-alih membuat film terasa sepi, keputusan tersebut justru membangun atmosfer yang realistis dan intim. Sebagai sutradara,
Reza Rahardian seolah ingin penonton merasakan secara langsung denyut kehidupan di Pantura melalui suara-suara natural yang dihadirkan, seperti suara hembusan angin, deru truk yang melintas di jalanan, riuhnya pasar tradisional, hingga lantunan musik dangdut yang samar terdengar dari rumah hiburan malam. Semua elemen-elemen itu berpadu menciptakan tekstur suara yang autentik, yang kemudian memperkuat emosi dari setiap adegan tanpa harus mengorbankan kejujuran ceritanya. Tayang perdana di bioskop pada 6 November 2025, film Pangku membawa kisah mengharukan tentang perjuangan seorang ibu di balik kedai kopi Pangku di Pantura.